Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa aidan qala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Para jamaah yang dimuliakan Allah azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya, nikmat yang begitu banyak, saking banyaknya tidak bisa kita hitung jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian, kata Allah, bila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat yang besar tersebut yang Allah berikan kepada kita, kembali pada kesempatan yang mulia ini, kita diberi kesempatan, diberi nikmat untuk melanjutkan belajar bersama kita pada malam hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada amal, ilmu yang membawa kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terhaturkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah azani Allah wa iyyakum, mari kita lanjutkan kembali untuk kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih tentang silsilah kaidah fikhiyah. Kemarin sudah kita pelajari, yaitu kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha, ya, semua perkara itu bergantung pada niat dan tujuannya. Sekarang kita masuk qala al-muallifu hafizahullahu taala al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, yaitu apa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Sebagaimana tema yang akan kita angkat, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan atau digoyahkan dengan apa? Keraguan-raguan. Jadi sesuatu yang yakin tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ini kaidah yang penting. Sampai dikatakan di kitab ini, hadhihi al-qaidatu qaidatun azimah. Kaidah yang satu ini apa? Keyakinan tidak bisa dihilangkan, tidak bisa digoyahkan dengan apa? Semata keraguan. Ini adalah kaidah yang agung. Fahiya min awsa'il qawaid al-fiqhiyah tatbiqan. Ini termasuk kaidah fiqhiyah yang paling luas aplikasinya di dalam kehidupan kita. Jadi banyak sekali kasus ataupun kejadian di dalam kehidupan kita berkutatnya pada kaidah ini. Wa aktsariha imtidadan fi abwabil fiqh, dan paling banyak digunakan di bab-bab fikih. Wa qad dzakara al-Imam As-Suyuti annaha tadkhulu fi jami'i abwabil fiqh. Bahkan Imam Suyuti rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kaidah ini masuk di dalam semua bab fikih. Wa annal masailal mukhrijah 'alaiha tablughu salasata arba'il fiqhi wa aktsar. Bahkan dikatakan bahwasanya permasalahan, ya, yang bisa apa? Mukhrajah 'alaiha, yang dikeluarkan dari kaidah ini itu mencapai 3/4 fikih, bahkan lebih.
Jadi fikih itu kan ada fikih ibadah, muamalah, jinayah, ya kan ya? Salat, zakat, puasa, kemudian jual beli. Itu 3/4-nya kata Imam Suyuti dikeluarkan dari kaidah ini. Apa tadi, Pak? Keyakinan, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan, digoyahkan dengan semata apa tadi? Keraguan. Nah, seperti itu. Kama anna hadhil qa'idata tu'addu madharan min madhahiril yusri wa rukhsati fil Islam. Sebagaimana pula kaidah ini terhitung sebagai sesuatu yang menampakkan begitu mudahnya, betapa gampangnya Islam itu sebenarnya untuk diaplikasikan. Karena di dalam hadis itu ada ada sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW mengatakan innad dina yusrun, agama Islam itu sebenarnya mudah, walan yusyadaddin illa ghalabah, dan tidak mempersulit agama melainkan akan kalah sendiri, akan capek sendiri, pegel dewe, caranya gitu ya kan kalau bahasa kita. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari kaidah yang satu ini. Pertama yang akan kita pelajari makna dari dari satuan kata. Ada 2 kata yang berlawanan di situ. Satu yakin, 2 ragu. Maka kita harus tahu apa yang dimaksud yakin dan apa yang dimaksud dengan ragu, ya kan? Dikatakan di dalam kitab ini, ya ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum, wal yakinu fil istilah, kata yakin, ya, yakin di dalam istilah huwa husulul jazmi aw dhann al ghalib bi wuqu'i syai' au adam wuqu'ihi. Yang namanya yakin itu secara istilah? Husulil jazmi, seseorang mendapatkan jazm, keyakinan yang pasti atau persangkaan kuat tentang terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Itu berarti yakin. Jadi yakin itu ya sudah kita ketahui ya. Jadi seseorang mendapatkan kepastian, ya, terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu, itu namanya ya, yakin. Sehingga lawannya yang namanya ragu itu taraddud baina wujud syai' wa adami. Ragu-ragu, maju mundur, terjadi sesuatu atau tidak terjadi, itu namanya ragu. Duna tarjih li ahadihima, tanpa ada tarjih. Tarjih itu tidak ada berat sebelah. Kalau ada dua perkara terjadi atau tidak tapi ada berat sebelah, ya, ini saya condongnya ini tidak terjadi, menurut saya ini, yakinnya saya ini tidak terjadi, berarti itu sudah tidak ragu-ragu, itu nggak ada, dia itu tengah-tengah, itu namanya ragu, tidak bisa condong ke terjadi atau tidak, itu namanya ragu. Seperti itu. Lah ini penting sekali. Lah makna kaidahnya apa? Yang kedua, setelah kita mengetahui apa definisi yakin, apa definisi dari ragu, kita harus tahu makna kaidah ini secara global. Apa makna kaidah al-yakin la yazulu bisyak? Keyakinan tidak bisa digoyahkan, dihilangkan dengan semata keraguan. Maknanya adalah annahu idza thabata amrun minal umur thubutan jaziman aw rajihan wujudan aw adaman thumma tara'a ba'da dzalika syakkun aw wahmun fi zawali dzalikal amri tsabit fa innahu la yultafatu ila dzalika syakki wal wahmi. Bahwasanya bila suatu perkara dari perkara-perkara yang ada banyak sekali, Pak, itu telah tetap secara meyakinkan, ya, sudah tetap secara meyakinkan bahwasanya perkara tersebut ada, atau perkara tersebut yakin tidak ada, lalu datang setelah itu, setelah keyakinan kita itu datang keraguan-raguan bahwasanya perkara tadi telah tidak ada. Misalnya kalau itu ada berarti perkara tadi telah tidak ada. Tapi Datangnya itu bukan yakin, tapi datangnya
ragu. Misalnya ya seseorang itu apa Pak? Yakin sudah apa? Wudu. Yakin sudah apa Pak? Wudu. Lalu datang perkara yang meragukan, apa itu? Aku tadi sudah batal atau belum? Gitu kan? Nah, itu contoh aplikasinya, nanti akan kita bahas. Ya. Contoh lagi misalnya ada seseorang hutang apa Pak? Puasa. Hutang puasa misalnya dia sakit, mohon maaf misalnya tipes, sehingga Bapak 2 pekan misalnya punya utang puasa berapa Pak? 2 pekan. Lalu dia sahur, tahu-tahu wah ini hari keberapa ini ya? Ini hari ke-5 atau hari ke-6 ini? Ya. Nah, gitu. Jadi apa? Datang apa Pak? Keraguan seperti itu. Bila ada suatu perkara yang yakin, baik itu yakin ada atau yakinnya tidak ada, lalu datang sebuah keraguan yang menyatakan keyakinan tersebut telah apa? Hilang, fa innahu la yultafatu, maka tidak ditengok kepada perkara yang meragukan tersebut, ya. Bahkan bal yuhkamu bi baqail amri tsabit, tapi dihukumi perkara yang yakin yang tetap tadi itu. Nah, itu makna kaidahnya secara Bapak global. Jadi apa? Yakin tidak bisa digoyahkan dengan apa Pak? Keraguan. Lah, dalilnya apa? Dalil kaidah ini karena para ulama membuat sebuah kaidah itu berdasarkan adillah, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Pertama dari Al-Qur'an, yaitu dari surat Yunus ayatnya 36, ya. Di dalam surat Yunus, ya, surat Yunus ayatnya 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan tidaklah kebanyakan mereka mengikuti melainkan hanya persangkaan saja, hanya keraguan-raguan saja. Inna dhanna, persangkaan itu tidak bisa mencukupi kebenaran sedikit pun. Nah itu. Jadi kalau udah benar, sesuatu yang benar itu kan yakin kan. Persangkaan itu berarti keraguan. Nah, di sini dikatakan jelas, ayatnya mengatakan persangkaan, keraguan itu tidak bisa mencukupi apa Pak? Kebenaran, yang mana notabene kebenaran itu adalah yakin kan gitu kan. Yakin pasti apa? Ada, pasti benar. Oleh karena itu bahwasanya apa? Fadalla ala anna syakka law qabala al-yaqina la yaqwa ala mu'aradatihi bal yabqal hukmu lil yaqin. Maka jelas ayat tadi menunjukkan bahwasanya persangkaan itu kalau berhadapan dengan apa? Sesuatu yang yakin itu tidak akan kuat untuk mengalahkannya. Sehingga apa? Hukumnya tetap ditetapkan pada apa yang dia yakini tadi, ya kan? Balik lagi tadi, ada orang sholat misalnya, ya, dalam hadis nanti kita baca, orang sholat kadang-kadang kita ini saya kentut apa tidak gitu kan, kayak ada gerundel sedikit, kruwel di mana Pak? Di perut, ya kan, ya, di perut, bahkan ya agak ke belakang sedikit. Nah, kita ragu ini sahih apa? Batal apa? Tidak. Ya, dalil yang kedua adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yahrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian mendapati sesuatu di perutnya, mendapati apa Pak? Sesuatu di perutnya, fa ashkala alaihi, lalu dia bingung, akhraja minhu syai'un amla, ini perut ini sudah mengeluarkan sesuatu atau belum? Maksudnya kentut apa belum. Fala yahrujanna minal masjid, maka jangan dia keluar dari masjid, maksudnya jangan dia batalkan apa? Salatnya hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai dia mendengarkan suara kentutnya atau dia mencium bau apa? Kentut. Karena orang itu ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia kan suci. Berarti yang dia yakini dia apa? Suci. Lalu datang apa Pak?
keraguan, batal apa tidak saya kentut apa tidak, kata Rasulullah dia disuruh tidak membatalkan apa sholatnya, tetap di atas apa keyakinan yang ada, yaitu dia masih apa suci, seperti itu. Juga di dalam hadis yang lain ya, dan ini sering menimpa kita Pak ya, sering apa Pak menimpa kita, apa itu Pak, ketika kita itu takbiratul ihram Allahu Akbar, lama kita itu lupa ini rakaat ini udah berapa gitu kan, ini saya ini baru 2 atau sudah apa 3 ya, pernah Pak, saya yakin kita semuanya Bapak pernah mengalami ya, ini tadi berapa rakaat ya kan gitu. Jangankan kita, Rasulullah saja pernah apa Pak mengalami, sehingga ada syariat sujud apa Pak sahwi kan gitu ya. Nah itu menunjukkan sempurnanya syariat Allah ya, sehingga Allah takdirkan Rasulullah pernah apa Pak lupa di dalam sholat, agar ada syariat apa Pak sujud sahwi. Seandainya tidak ada, bingung nanti kalau kita terjadi sesuatu apa kelupaan apa yang kita kerjakan ya. Karena memang seseorang itu bila dia itu sholat, jangan dikira orang itu kalau ibadah setan itu apa Pak menjauh. Justru kalau ada hamba Allah kita ya itu beribadah apapun itu, justru malah didatangi Bapak setan gitu ya. Jadi kalau orang datangi setan mungkin pergi ke tempat-tempat apa Pak ya, ke tempat-tempat apa Pak ya, kalau dibilang angker ya cocok corone itu panggunane gitu kan ya. Nah, ini malah apa Pak setan malah yang apa datang. Kapan itu? Manakala seorang hamba itu apa beribadah kepada Allah. Contohnya sholat ya kan, ketika sholat idza awal abdu ila shalah ja'ahu syaitan ya kan, kalau ada hamba itu sudah masuk sholat didatangi apa Pak setan. Tujuannya apa? Menggoda dia ya. Faqala lahu, setan berkata kepadanya, udkur kadza, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sehingga kita itu kalau sholat ya kuncinya hilang, digoleki sedina ora ketemu, pas sholat tahu-tahu Pak jedul di sini jebret, oh kunci mau ketinggalan neng tasmu kan gitu. Nah itu memang kenyataan kayak gitu, udkur kadza, ingat ini, ingat itu, setan begitu ya. Sehingga baja'ahu syaitan, kalau seorang hamba sudah masuk dalam sholat didatangi setan, maka setan berkata kepadanya, ingatlah ini, ingatlah itu, hatta nasya, sehingga dia lupa, kam rok'ah sholaha, berapa rakaat yang dia telah kerjakan gitu. Itu adalah barang curian, barang rampasan yang berhasil dirampas oleh siapa? Setan. Apa itu? Yaitu berkurangnya kekhusyuan dia di dalam membaca sholat, sehingga otomatis pahalanya berkurang, bahkan pahalanya bisa hilang. Karena sudah kita pelajari, setan itu kaitannya dengan ibadah tujuannya 2. Kaitannya dengan apa Pak? Amal soleh, ibadah yang dikerjakan hamba. Tujuan yang pertama, bagaimana supaya caranya si hamba ini, hamba Allah ini tidak apa Pak beribadah, biar dia tidak beramal apa Pak soleh. Maka kita lihat Pak ya, kita itu kadang-kadang itu obong belarak. Tahu obong belarak itu Pak? Obong belarak nggak tahu? Obong belarak semangat di mana Pak? Di awal kan gitu ya. Oleh karena itu Rasulullah berkata, la takun mithla fulan, jangan kamu seperti fulan, kana yusalli bil lail, dulu dia itu sregep qiyamul lail, sekarang dia tinggalkan. Kan seperti itu. Karena apa? Ya mungkin faktor eksternal dari setan, digoda oleh setan, sehingga apa Pak? Ditinggalkan amal yang telah dia kerjakan tersebut ya. Oleh karena itu kadang-kadang ada bisikan aneh ya di dalam diri kita itu ya, misalnya kaitannya dengan korban ya. Nah, dibisiki oleh setan, lah kamu itu korban ngapain, tahun lalu kan kamu sudah apa korban itu, kata Pak Ustadz kemarin, minimalnya seumur hidup berapa sekali, kan sudah kamu tahun lalu, ngapain sekarang apa korban. Atau kadang-kadang pula sholat rawatib datang bisikan di hati kita, nggak sholat nggak apa-apa, kan sholat rawatib hukumnya apa sunnah. Memang itu tujuan setan agar kita tidak apa Pak beramal kan gitu. Kalau dia misalnya dibisiki kayak gitu, digoda kayak itu, tidak mau, dia tetap mengerjakan amal sholat tersebut, nah beralih ke plan B, rencana B, apa itu Pak? Agar supaya pahalanya itu apa Pak?
kurang atau bahkan apa Pak? Gugur Pak pahalanya. Sehingga tadi ya kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, kusuk kan? Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya mereka apa? Khusyuk. Dibuat bagaimana caranya agar dia tidak apa? Khusyuk. Udkur kada, ingat ini, ingat itu, sehingga jasadnya sholat tapi pikirannya apa Pak? Nyari apa tadi Pak? Kunci. Ini gitu. Jasadnya sholat, pikirannya apa Pak? Nyari kunci. Ketemu kuncinya di sini. Padahal ketika belum sholat sehari penuh dia apa Pak? Cari tidak ketemu, ya kan, gitu. Dan yakin ini semua kita pasti pernah ada di sini yang nggak ngalami. Coba tunjuk jari, ya, tak kasih hadiah itu Pak. Ya, sholat, ya pasti itu karena setan. Dalil yang kedua mana? Kalau orang ibadah itu didatangi setan, Jumatan, apa Pak? Jumatan, ya kan ya. Wah, itu sebelum Jumatan padang jinglang seperti apa? Tanggal 15 padang bulan, ya kan. Begitu imamnya naik mimbar innalhamdulillah langsung 5 watt. Semakin detik semakin berkurang wattnya sampai mati lampu. Coba jenengan sensus itu ya. Khotbah Jumat yang mendengarkan dengan yang apa Pak? Yang berzikir itu ya. Banyak mana coba? Gitu kan. Itu menunjukkan semakin kuat benarnya sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi ke ini ya. Ya, kaitannya dengan setan tadi. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, sehingga dia itu ragu ini sudah berapa rakaat, sudah 3 atau sudah apa? 4. Dia ragu antara 3 sama apa? 4. Kata Rasulullah, falyatrahi syak, hendaknya dia buang keraguan tersebut, wal yabni ala mastayqana, hendaknya dia bangun di atas apa yang dia yakini, mana yang dia condong. Ya kan? Kalau belas nggak ada yang condong, berarti yang yakin berapa Pak? Kalau kita ragu ini 3 rakaat atau 4 rakaat, pertama dibuang keraguannya, jadi dipilih mana yang dia Bapak condong. Oh ini tadi, oh berarti saya 4. Nah gitu kan. Ini tadi, oh berarti saya ini 3. Dengan analisis dia kan, tadi gini, oh ini 4. Nah kan gitu kan. Kalau belas nggak ada condongnya, apa yang dia lakukan Pak? Ini 3 atau 4, dia analisis nggak ada, mentok di tengah-tengah antara 3 dan apa Pak? 4. Dia nggak ada apa Pak? Condong kemana? Maka bagaimana? Dibangun di atas yang yakin. Berapa yang yakin Pak? Ya 3 no, jelas, ya kan? Kan dia ragu berapa? 3 atau 4. Berarti yang yakin berapa itu? 3 yang jelas pasti kan gitu. Ah gitu. Hendaknya dibangun di atas yang apa? Dia yakini, kemudian dia hendaknya sujud 2 kali, sujud sebelum salam, alias sujud apa ini Pak? Sahwi. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya apa Pak? Sekali lagi, keyakinan sesuatu yang sudah yakin tidak bisa digoyahkan dengan apa Pak? Hal yang meragukan, ya. Ditambah lagi dalil ijma', qad ajma' al-fuqaha ala aslil amali bihadhihi al-qaidah. Ulama telah sepakat bahwasanya untuk apa? Untuk mengamalkan kaidah ini. Lah mari kita masuk aplikasi, ya kan, aplikasi dari kaidah ini ataupun kaidah turunan. Jadi setiap kaidah qawaid fiqhiyah al-kubra itu pasti ada turunannya. Al-mas'alatur rabi'ah, poin yang keempat. Al-qawaid al-mundarijah tahta hadhil qaidah. Kaidah turunan dari kaidah ini. Jadi kaidah pokoknya apa Pak? Sesuatu yang yakin, ya, tidak bisa digoyahkan dengan apa Pak? Keraguan. Keyakinan tidak bisa digoyahkan dengan apa? Keraguan. Memiliki kaidah turunan, ya. Contohnya itu ya banyak ya. Maksudnya gini, turunan itu misalnya kita itu ada soal, oh gampang soalnya nanti cuma 3, tapi anaknya apa Pak? Banyak lah. Sama ini kaidahnya punya apa Pak? Turunannya. Apa itu? Turunan yang pertama, kaidah turunan yang pertama, al aslu baqa'u makana ala makana.
Hukum asalnya tetapnya sesuatu yang terdahulu di atas apa? Ketetapannya. Jadi apa, Pak? Hukum asal tetapnya sesuatu yang terdahulu di atas hukum apa, Pak? Di atas hukum asalnya. Maksudnya bagaimana? Annama sabata wa hasala fi zamanil madhi yuhkamu bi baqaihi wa thubutihi ala ma kana fi zamanil hadir. Bahwasannya sesuatu yang telah tetap di masa lalu, sesuatu apa, Pak? Yang telah tetap di masa lalu dihukumi tetap ada, tetap apa, Pak? Tetap ada di zaman sekarang. Entah itu kaitannya sawaun kana nafyan au itsbatan. Entah itu kaitannya itu ada atau tidak ada. Dulu enggak ada, berarti sekarang pun apa, Pak? Enggak ada. Kalau tahu-tahu ada. Lah ini bagaimana ini? Ya kan? Nah, atau dulu itu ada kok sekarang malah apa, Pak? Tidak ada. Contoh misalnya Pak, ada orang biasa, Pak, sawah ya. Sawah apa, Pak? Sawah. Misalnya ada sawah, ada patok, ada patok. Pohon ini dulu di timur apa, Pak? Patok. Dulu di mana, Pak? Di timur patok. Oh, kok sekarang pohonnya jalan? Ada ya, Pak? Ada kasus gitu ya? Pohonnya jalan, malah di mana, Pak? Di barat patok. Maka itu sekarang yang nyata kelihatan apa yang dulu? Menurut kaidah ini, Pak, belum ada transaksi apa-apa, jadi dia nggak diapa-apain sawah itu, ya kan? Paham nggak maksud saya ini, Pak? Galengane melaku, gitu loh. Maka yang dilihat dohirnya sekarang atau dulu, Pak? Dulu, kan gitu. Ini dulu pohonnya di mana? Di timur. Kok sekarang bisa, Pak? Galengannya berarti apa itu, Pak? Bukan pohonnya yang apa? Nah, jalan ya, galengannya Bapak melaku. Yang sebelah ini tidak digarap sehingga mungkin ya maju, lalu apa, Pak? Tambahkan ke sini, dibuang ke sana, akhirnya galengannya bisa Bapak jalan, gitu kan? Paham nggak maksud saya? Batas tanahnya Bapak bergeser. Maka yang dilihat sekarang apa yang tetap dahulu, Pak? Yang dulu. Sehingga ada sertifikat dan seterusnya. Sertifikatmu salah. Yang benar apa? Yang dilihat sekarang loh, nyata nih, ya kan? Enggak seperti itu. Yang dilihat tetap apa yang tetap dahulu, yaitu apa, Pak? Berdasarkan apa? Sertifikat. Seperti itu. Ya. Nah, gitu. Maka contohnya apa? Misalnya ya misalnya contoh ya, amsilatu hadhil qaidah. Contoh-contoh praktek aplikasi kaidah ini apa, Pak? Yang tetap dahulu tetap dihukumi hukumnya sampai apa, Pak? Sekarang. Apa yang telah tetap dahulu hukumnya berlaku sampai apa, Pak? Sekarang. Begitu ya. Lau anna syahsun tayaqqana annahu ala taharatin summa innahu ba'da dzalika syakka fi annahu qad ahdatha. Contoh ini aplikasi. Seseorang yakin dia itu suci. Seorang yakin dia Bapak suci alias sudah wudu, gampangannya gitu ya. Dia yakin sudah berwudu. Summa kemudian ba'da dzalik, setelah itu syakka, dia ragu. Dia sudah berhadas atau belum. Yakin sudah Bapak wudu, berjalannya waktu tahu-tahu ragu, aku mau wis ngentut apa? Durung, gitu kan? Duluan mana, Pak? Yakinnya atau ragunya? Berarti yang masa lalu apa itu? Yang dulu yang mana? Yang masa lalu yang apa? Yakin. Maka kalau kasusnya seperti itu, fa innahu yuhkamu bi baqaihi ala taharatihi. Maka dihukumi dia tetap apa, Pak? Suci. Gitu ya. Beda ceritanya kalau yakin yang datang yakin. Nah, itu beda. Berarti yang yakin ini menghapus apa, Pak? Keyakinan yang lama. Kayak tadi, Pak, galengnya melaku tapi ternyata udah dibeli apanya? Tanahnya sudah diiris, ya sudah, berarti kan yakin dihapus dengan apa? Yakin ini maksudnya apa, Pak? Yakin tapi dilawankan dengan apa, Pak? Yang ragu. Maka Bapak yang yakin karena yang dulu itu adalah yang apa, Pak? Yang wudu sudah suci, maka ragu-ragu dia batal apa belum dihilangkan. Begitu. Li'annal aslahuna huwa taharah, karena hukum asal di kasus ini adalah suci. Wal aslu baqa'u makana ala makana, dan hukum asalnya ya apa tetapnya hukum masa lalu ya
pada aplikasi kejadian sekarang. Jadi hukum masa lalu tetap dipakai, ya gitu. Contoh yang kedua, lau anna syahsun tayaqqana annahu muhdits. Ada seorang yakin dia sudah berhadas. Sekarang dibalik. Yang yakin dia apa, Pak? Batal. Misalnya dia tadi kentut, ya kan gitu. Dia ingat sekali dia itu kan kentut gitu kan. Tsumma innahu syakka fi annahu qad tathuru. Lalu apa? Qad tatahhara. Dia ragu-ragu, sudah wudu apa belum? Saya tadi kan kentut ya, tapi saya tadi udah wudu belum ya gitu. Kalau yang pertama tadi apa? Saya tadi yakin dah wudu, tapi ini tadi saya batal belum. Nah, yang kedua ini dibalik. Dia yakin dia berhadas, lalu datang keraguan, ini tadi saya sudah wudu apa belum, seperti itu, ya kan? Fa innahu yuhkamu bi baqa'i ala hadasihi. Maka dihukumi dia apa, Pak? Suci apa batal? Yang masa lalu apa? Batal kan? Berarti apa, Pak? Dihukumnya apa, Pak? Batal. Kurang lebihnya seperti itu. Contoh yang ketiga, man akala akhiral laili fi Ramadan wa syakka fi tulu'il fajri sahha shaumuhu. Ada orang makan di akhir malam pada bulan Ramadan. Ya, maksudnya akhir malam itu sahur. Ketika Bapak sahur. Lalu apa, Pak? Wa syakka fi tulu'il fajri. Dia ragu-ragu ini mataharinya sudah apa? Fajarnya sudah terbit atau belum? Dia ragu ini sudah masuk waktu subuh atau belum, ya kan? Maka puasanya sah apa tidak, Pak? Dia makan nih sahur, ya, makan. Lalu ini sudah pas makan, ini tadi sudah masuk subuh apa belum? Lo kan mosok ya bisa ragu-ragu tau, Ustaz. Padang jinglang nek subuh mesti enek wong adzan. Lah kalau kita di sini alhamdulillah negeri muslim, banyak yang apa adzan. Kalau saudara kita di mana? Amerika sana. Ya kan, adalah jamnya mati misalnya. Ya kan ya? Jam rumahnya mati, HP ini pas dicas, ya kan? Jam dindingnya apa dia? Mati, ya. Lalu dia ini sudah belum ya? Ragu-ragu kan gitu. Nah, dia makan sahur. Maka puasanya tetap apa, Pak? Sah. Kenapa? Li annal asla baqa'ul lail. Karena kan hukum asalnya malamnya tetap apa, Pak? Tetap ada kan gitu. Ya kan? Nah, gitu. Sekarang dibalik. Man akala akhiran nahar fi Ramadan. Ada orang makan apa, Pak? Akhir siang menjelang apa ini, Pak? Buka. Bila ijtihad, makannya tanpa istihad, yakin saya ini kan istihad tengok-tengok sana, ya kan, lihat jam apa, ya, tanpa istihad. Wa syakka fi ghurubi syamsi. Dia hanya bermodalkan ini matahari sudah tenggelam apa belum ya. Dia ragu-ragu. Lalu dia apa, Pak? Makan tidak berdasarkan istihad. Istihad itu ya dia tilih jam. Ya beda ceritanya kalau dia lihat jam, sudah, ternyata jamnya apa, Pak? Kecepeten. Dicepet nih anak, misalnya gitu kan. Anak yang kecil itu loh, dicepet nih jamnya. Berarti dia sudah berusaha, kemudian akhto'a kan gitu. Tapi ini ndak, dia iki wis urung to iki. Ya gitu. Ini sudah apa? Tenggelam apa belum? Oke, tak wis gitu tak. Ndak ada apa, Pak? Ijtihad apa-apa. Maka seperti ini apa, Pak? Puasanya tidak sah. Ya kan? Karena hukum asalnya tetap apa, Pak? Masih dihukumnya apa? Siang. Kalau tadi kan hukum asalnya tetap dihukumnya apa? Yang yakin kan ini masih malam. Nah, ini yang yakin dia masih apa berarti? Siang kan gitu. Belum tenggelam matahari. Gitu ya. Aplikasi yang kelima, contoh lagi apa? Lau idda al mustajiru daf al ujrah ilal muajjar fa angkarul muajjar dzalika kanal qaulu qaulahu ma'a yaminihi. Jika ada orang yang menyewa, orang mengupah seseorang, ya, Mas, tolong misalnya ini tolong kebun saya dipaculi, ya kan, nanti sehari 120 misalnya gitu ya. Dia menyewa seseorang untuk apa, Pak? Kegiatan, sebuah apa, Pak? Pekerjaan. Lalu si mustajir, orang yang menyewa, mengklaim apa, Pak? Sudah bayar uang apa, Pak? Sewa kepada orang yang disewa tadi, ya. Fa'angkara al muajjar. Lalu yang orang yang disewa itu ngingkari, kapan jenengan apa? Bayar uangnya.
Oh, iya loh Mas, sudah tadi pagi loh. Loh kapan jenengan? Nah, jadi terjadi perdebatan. Maka orang yang menjadi hakim bagaimana Pak? Orang yang menyewa itu apa Pak? Sudah mengklaim bayar apa Pak? Upah. Tapi yang disewa apa Pak? Ngomong belum bayar. Maka bagaimana? Fa'angkarol mu'ajar dalika kanal qaulahu. Maka yang dipegang adalah perkataan orang yang apa Pak? Yang disewa. Ma'ayaminihi, dengan syarat dia bersumpah. Jadi kalau orang yang disewa tadi apa Pak? Berani bersumpah bahwasanya memang benar belum apa Pak? Dibayar upahnya, maka yang dimenangkan dia. Kecuali kalau apa Pak? Si yang menyewa mendatangkan apa? Bukti. Bukti itu berupa apa? Bisa kwitansi, bisa saksi, bisa CCTV. Misalnya kan itu loh, lihat tadi kan tak serahkan uangnya. Ya CCTV itu nggak harus ini ya, orang itu kan saksi itu kan berarti juga apa Pak? CCTV kan gitu. Maka kalau nggak ada apa-apa, nggak ada bukti, nggak ada, maka yang dipegang adalah perkataan siapa Pak? Orang yang disewa, karena hukum asalnya kan belum dibayar apa? Sewa, maka itu yang dipegang. Kan orang itu kan hukum asalnya apa Pak? Bekerja dulu baru dia apa? Dibayar, kan gitu ya. Berarti hukum asalnya belum dibayar. Al aslu baqa'u makana ala makan, ya kan, seperti itu. Sehingga apa? Ketika si yang disewa itu berani bersumpah, yaudah jenengan sumpah, berani enggak? Bersumpah dengan nama Allah, bahasanya jenengan belum, memang benar apa? Belum dibayar. Wallahi dia belum bayar upah saya. Maka hakim memutuskan berarti engkau harus apa? Bayar uang sewa kepada dia. Dan nanti kalau ternyata yang benar ini, itu urusan dia nanti di hadapan siapa? Allah. Tapi hukum dunia berlaku apa Pak? Bila dia berani bersumpah maka dia, kecuali kalau dia bisa membawakan apa Pak? Bukti, ya kan, seperti itu. Nah, itu penerapan kaidah al aslu baqa'u makana ala makan, ya. Hukum asalnya tetapnya sesuatu pada hukumnya di masa apa Pak? Lalu, ya kan, seperti itu. Kemudian itu turunnya yang pertama. Turunnya yang kedua, al aslu bara'atu zimmah, ya. Pada asalnya bara'atu zimmah, seseorang itu terbebas dari tanggungan. Ini kaidah Pak. Ya, pada asalnya seseorang itu terbebas dari apa Pak? Tanggungan. Maksudnya bagaimana? Kalau tahu-tahu ada orang datang, Mas, ya kan, Mbak, ya, Dek, ya, saudaramu itu punya utang sama apa? Saya. Ya Allah, ngaten toh Pak. Tidak boleh kita langsung apa Pak? Percaya. Kenapa Pak? Al aslu bara'atuz zimmah. Pada asalnya, hukum asalnya seseorang itu terbebas dari apa? Dari tanggungan. Jadi tidak boleh kita balik cerita langsung apa Pak? Ya Allah, saya nggak nyangka loh dia itu kalau apa? Kayak gitu, tidak bisa. Yang kita pegang itu seseorang itu bebas dari apa? Tanggungan, tuduhan apa-apa, ya kan, seperti itu. Baru kalau ada apa? Bukti, ada saksi dan seterusnya, nah baru kita Bapak tetapkan. Nah, gitu. Makna qaidah, maknanya apa? Innal qaidata tsabitata al-mustamirrata hiya adamu insyighali dhimmatil insan bi ayyi haqqin lil ghair. Bahwasanya hukum asalnya terbebasnya seseorang tanggungan yang ia berikan kepada orang lain. Jadi hukum asalnya seseorang itu terbebas dari tanggungan yang harus dia tunaikan kepada orang lain. Ai adamu tahammulihi bihaqqin lil ghair. Yaitu maksudnya dia terbebas dari memikul sebuah tanggungan yang harus dia tunaikan kepada orang lain, hatta yakumad dalilu ala khilafi dzalik, sampai ada bukti, ada dalil yang menunjukkan berbeda dengan asal tersebut. Jadi kan asalnya dia bebas tanggungan, tapi kalau ada bukti bahwasannya dia menanggung sesuatu, baru apa Pak? Dipercaya, seperti itu.
Contohnya bagaimana? Contoh, idza da'a syahsun ala akhar dainan lam yuqbal da'wahu illa bidalil. Contoh aplikasinya, jika ada seseorang mengklaim dia punya piutang yang dibawa yang harus ditunaikan oleh orang lain, maka klaimnya tersebut tidak bisa diterima. Tahu-tahu ada datang ke kita seseorang, Mas, jenengan punya utang ke saya. Jenengan apa, Pak? Punya utang apa? Ke saya 5 juta. Kapan aku kenal kowe yo? Ora kok tahu-tahu apa, Pak? Ngeklaim apa? Punya hutang. Maka pada asalnya klaim itu tidak bisa dia apa, Pak? Diterima kecuali dengan apa? Dalil, dengan apa, Pak? Bukti, gitu ya. Nah gitu ya. Sampun lho Pak Ustadz, kula pun bayar, lah pun di kwitansi nih. Kalau nggak ada berarti hukum asalnya apa, Pak? Belum. Kecuali oh nggih jenenge sampun, berarti apa itu? Ya sudah, berarti kan nggak ada khilaf, nggak ada apa, Pak? Nggak ada apa perseteruan. Nah seperti itu. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya manusia itu diberikan kebebasan terhadap klaimnya, diterima klaim gitu ya, tanpa ada bukti diterima, maka banyak orang akan mengklaim harta orang lain dan akan mengklaim darahnya. Lakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala ma ankar. Tetapi yang mengklaim harus bisa mendatangkan apa, Pak? Bukti dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Itu dalam prinsip Islam seperti itu. A B berseteru. Si A mendakwa si B ini punya utang kepada dia. Maka apa? Tugas A mendatangkan apa? Bukti. Bila tidak ada bukti, tinggal tanya si B, kamu yakin dia itu yang dia klaimnya itu adalah yang dia klaimkan itu bohong? Iya. Berani bersumpah? Berani. Maka yang menang apa, Pak? Si B ini. Seperti itu. Yang kedua, aplikasinya, idza utuhima al insanu au idza ittahama insanun syahsan bil qatli awiz zina awiz sariqah fa innal muttaham bari'un ila an yathbuta hadhihi ad-da'wa bidalil. Jika ada seseorang menuduh orang lain dia membunuh, lalu apa, Pak? Berzina atau mencuri, maka yang dituduh itu hukum asalnya adalah terbebas dari apa? Tuduhan sampai yang menuduh itu apa, Pak? Membawa apa? Bukti. Kalau kita kan tidak ya. Kita itu kadang-kadang ada orang itu tertuduh langsung, "Wah, apa, Pak? Maling," padahal belum apa, Pak? Bawa bukti apa? Jadi kita itu harus kita balik. Kalau menurut syariat kita, ada orang dituduh, kita harus pertama kali apa, Pak? Megang si yang dituduh ini bersalah apa tidak? Yang dituduh ini bersalah apa tidak? Tidak, hukum asalnya gitu. Karena hukum asalnya dia tidak ada tanggungan apa-apa sampai yang nuduh bisa apa? Membawakan bukti. Oleh karena itu dalam Islam itu kalau ada orang nuduh orang lain itu apa, Pak? Melakukan sebuah apa, maksiat. Contohnya apa, Pak? Berzina misalnya. Tidak bisa membawakan apa, Pak? Bukti. 4 orang apa, Pak? Saksi melihat dengan mata kepala sendiri dicambuk. Siapa yang dicambuk? Bukan yang dituduh, tapi apa, Pak? Yang menuduh. Berapa? 80 kali dan persaksiannya tidak diterima selamanya. Jadi kalau jadi saksi tidak diterima. Coba itu. Jadi Islam itu seperti itu. Kalau kita begitu maling-maling langsung apa, Pak? Melu apa? Ngabru, ya kan gitu. Ya bolehlah kita pegang, tapi ya harus apa, Pak? Buktinya mana dulu gitu ya. Ya kan? Bukan langsung wah langsung ikut apa? Perasaan apa? Akhirnya mati. Kan ada kasus itu, Pak ya. Tukang servis dia jemput bola, ngambil ampli di coron nek dokter pasiennya. Kalau ini apanya ini, Pak ya? Ya menserviskan kan gitu kan. Diambil lalu dia orang yang baik, orang yang soleh, jaga sholat 5 waktu, datang waktu sholat asar dia sholat, ya kan? Lah karena dia takut nanti dicuri amplinya, sehingga amplinya dibawa apa?
masuk. Setelah sholat ya otomatis amplitnya dibawa keluar. Ada orang yang nggak tahu, lihat ini kok ada orang keluar bawa apa? Amplit. Teriakin apa Pak? Maling, ya kan? Akhirnya dikeburui sampai apa Pak? Mati, ya kan? Seperti itu. Kelak di hari kiamat diminta apa Pak? Pertanggungjawaban yang besar dan tidak bisa lunas di dunia karena kaitannya dengan apa Pak? Nyawa. Jadi hak orang lain itu tidak bisa lunas di mana Pak? Di dunia. Tapi kalau haknya Allah bisa apa Pak? Lunas di mana? Di dunia. Cukup bertobat, pasti dengan taubatan nasuha pasti Allah apa? Maafkan. Tapi kalau hak ini ya sudah, besok di hari kiamat akan apa Pak? Dimintai pertanggungjawaban dan menghilangkannya. Masya Allah besar sekali dosanya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari kaidah ini. Masih banyak kaidah turunannya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah masih berkutat pada keyakinan, tidak bisa digoyahkan dengan apa Pak? Keraguan. Kan seperti itu. Ya, semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.